2022 itu adalah tahun dimana gue ngabisin duit buat belanja buku yang mana jumlahnya 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, 2021. Dan biang kerok alias akar permasalahannya itu adalah karena gue beli ini. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gue kembali akan membreakdown total belanjaan buku gue selama setahun untuk melihat pengeluaran per bulannya tuh sebenarnya berapa sih, dan juga untuk checklist judul mana aja dari daftar belanjaan tersebut yang pada akhirnya sudah dibaca. Itu seperti video yang gue bikin tahun sebelumnya yang ini. Jadi langsung aja ya, ini gue udah nyiapin laptop supaya gampang ngelihat pengeluaran buku setiap bulan itu tuh berapa. Dan kita mulai dengan bulan Januari 2022. Di bulan Januari 2022 itu gue ngabisin dana sebesar sekian itu untuk beli buku-buku ini. Dan dari daftar ini yang sudah dibaca ada The Daily Stoic-nya Ryan Holiday, kemudian ada komik Miss Koizumi Love Ramen Noodles, itu gue udah baca dari volume 1 sampai 4. Kemudian buku Agatha Christie yang dimaksud itu adalah ini dia, Cat Among the Pigeons, atau terjemahannya jadi kucing di tengah burung dara. Ini belum dibaca, sementara untuk yang bau sastra lembut itu udah. Jadi dari daftar ini sekitar 90% lah ya udah dibaca semuanya. Good job Ayah. Kita masuk ke bulan berikutnya. Di bulan Februari 2022 gue ngabisin dana sebesar sekian, 221850 untuk beli buku-buku ini. Dan yang udah dibaca itu ada Gadis Minimarket, kemudian ada Manga Happiness. Manga Happiness ini yang versi digital ya, makanya harganya cuma 15.000. Waktu itu lagi diskon, langsung aja gue check out, langsung baca, pada saat itu juga tamat. Kemudian ada The Arson Project, itu juga udah dibaca karena buat baca barengannya di klub Sofa Literasi. Ada Sang Alchemist belum dibaca, terus ada buku Ketika Aku Tak Tahu, itu yang ini judulnya panjang, Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Jadi yang ini belum dibaca juga. Kemudian ada komik Real Account, itu gue beli satu paket volume 1 sampai 7, tapi yang udah dibaca baru volume 3 volume awal. Berarti sekitar berapa tuh? 60% lah ya, 60 sampai 70% dari daftar ini udah gue baca bukunya. Good job. Lanjut ke bulan berikutnya. Di bulan Maret itu gue ngabisin, oh my god, angkanya langsung melonjak ke 1499735, atau kalau dibuletin 1,5 juta ya salam. Dan seperti yang bisa kamu lihat, ini abis buat belanja manga import. Dan dari daftar ini yang udah dibaca ada Uzumaki udah gue bikinin reading vlognya. Kemudian ada Mob Psycho volume 1 udah baca, Wotakoi volume 1 udah baca, Detektif Conan volume 1 juga udah baca. Kemudian ada Invisible Girl, itu yang ini bukunya Lisa Jewell, sama The End of Her-nya Shari Lapina, dua-duanya juga udah gue baca. Jadi ya dari daftar tersebut mungkin cuma 30%-nya ya yang udah dibaca. Oke, skip. Kita masuk ke bulan berikutnya. Di bulan April itu gue ngabisin dana, oh my god, angkanya masih di angka sejutaan, 1020519 buat beli judul-judul ini. Dan yang udah dibaca ada Monster volume 1, itu jadi komik terbaik yang gue baca tahun lalu. Kemudian ada Beauty and the Beast 1 dan 2, itu juga udah gue baca. Kemudian ada buku atau novel No Exit sama Happiness Battle, itu juga udah dibaca. Jadi ya dari daftar ini bisa dibilang 40% lah ya udah dibaca, lumayan lah ya. Kita lanjut ke bulan berikutnya. Di bulan Mei gue ngabisin dana buat belanja buku sebesar sekian, setengahnya ya, cuma 400.000, 44.800. Dan dari daftar ini yang udah dibaca itu ada Miss Koizumi volume 7. Terus di sini kan ada Gramedia Digital ya. Seingat gue sih di bulan itu tuh gue baca Lebih Senyap Dari Bisikan, ditulis oleh Andina Dwi Fatma, tapi kayaknya nggak tamat gitu, alias DNF. Jadi Gramedia Digitalnya sayang nggak dipakai buat baca buku apa-apa. Ya salam Ayah. Oke, skip. Masuk ke bulan berikutnya ya, bulan Juni. Di bulan Juni gue ngabisin dana sebesar sekian, balik lagi ke angka 1 juta, lebih tepatnya 1031400. Dari daftar ini yang udah dibaca ada The Woman in Cabin 10, karena itu buat buku baca barengannya Sofa Literasi. Kemudian ada buku hadiah, nggak masuk lah ya, kan buat orang lain. Kemudian ada komik Food Wars yang volume 30, itu gue juga udah baca. Kemudian Incurable Case, itu yang ini volume 2 sampai 4-nya udah gue baca. Kemudian ada Mob Psycho, itu gue beli ulang paketan volume 1 sampai 7 karena gue ngincer volume 2-nya. Pada saat itu tuh susah banget nyari yang volume 2, dan setelah beli langsung baca volume 2-nya. Jadi itu udah dibaca. Kemudian udah bisa dibilang berapa? 40%-nya juga ya udah dibaca. Lumayan. Kita masuk ke bulan berikutnya. Di bulan Juli gue ngabisin dana sebesar sekian,
sekian, 595, 588. Dan dari daftar ini yang udah dibaca ada Maria Beetle-nya Kotaro Isaka. Kemudian Conversations on Love itu udah dibaca sekitar 3/4-nya, belum tamat banget. Kemudian Verity ini sebenarnya buat tukeran kado. Tapi gue pribadi udah membaca bukunya Verity di akhir tahun 2020. Jadi ya anggap aja udah baca ya. Kemudian Incurable Case belum, jadi cuma 20% dong yang udah dibaca. Oke, lanjut ke bulan berikutnya deh. Di bulan Agustus gue cuma ngabisin dana sebesar 12.998 atau dibuletin 13.000. Dan itu juga cuma buat bayar ongkir aja. Ini kayaknya gue dapet ini deh, voucher giveaway dari acaranya Gramedia. Terus gue pakai buat belanja di gramedia.com, jadi cuma bayar ongkirnya aja. Kalau nggak salah sih gue pakai buat beli buku Hidup Gini-Gini Aja, terus juga And Then There Were None, sama komik Mujirushi-nya Naoki Urasawa. Dan ketiga-tiganya udah dibaca. Bulan ini kayaknya yang ROI-nya tuh 100%, return of investment-nya 100%. Cuma keluar 13.000 tapi bisa baca 3 buku. Good job Aya. Lanjut ke bulan September. Di bulan September gue juga cuma beli 1 buku dengan pengeluaran dana sebesar 68.000. Ini The Chalkman untuk ikutan klub buku yang Sofa Literasi, jadi udah dibaca. Kita masuk ke bulan Oktober. Oktober naik lagi angkanya. Jadi gue ngeluarin dana sebesar 504.600 buat beli judul-judul ini. Dan yang udah dibaca ada Pasta Kacang Merah, kemudian buku 28 atau novel 28 ya, yang ditulis Jong Yo Jong, itu novel thriller Korea. Udah, yang dibaca 2 aja. Jadi cuma 40%-nya aja. Lumayan ya. Kita masuk ke bulan November. Di November gue ngabisin dana sebesar sekian, 893.279, dan dari daftar ini yang udah dibaca baru 1. Cuma Our Dining Table doang yang udah dibaca, ya salah. Oke, skip. Masuk ke bulan berikutnya Desember, gue ngeluarin dana sebesar 398.000 untuk beli 2 komik atau 2 manga import ya, Sen Young Man itu volume 4 dan 5 buat adek gue. Ngeles. Tapi tetap keluar dana. Setelah di total, ini gue udah pisahin. Jadi untuk total belanjaan buku aja, itu tuh gue ngabisin sebesar 2117299. Sementara untuk total belanjaan komik itu sebesar 4738528. Yang kalau ditotalin semuanya jumlahnya jadi 6855827. Lebih besar atau lebih banyak 2 kali lipat dari pengeluaran tahun 2021 yang cuma sekitar 3,5 jutaan. Ya salam Ayah. Tobat. Gimana dengan kamu? Jangan bilang cuma gue aja yang bablas kalah belanja buku sepanjang tahun 2022 kemarin. Coba share juga total belanjaan kamu, gak harus pasti angkanya, dikira-kira aja. Share di kolom komen di bawah, kita ngobrol di situ ya. Temenin gue biar gak ngerasa bersalah sendirian. Terus untuk total belanjaan atau breakdown belanjaan buku di tahun 2021, kamu bisa nonton di video yang ini. Jangan lupa like dulu videonya kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini. See ya!